semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit apa itu histeroskopi dan berapa biaya tindakannya. Histeroskopi adalah teknik pengecekan dalam rahim dan leher rahim dengan cara memasukkan selang tipis yang dapat dilalui kamera. Kamera tersebut akan meneropong dan memvisualisasi kondisi rahim ke layar monitor yang secara langsung dapat dilihat oleh dokter dan pasien. Histeroskopi dilakukan untuk mendiagnostik penyebab ketidaksuburan sehingga dokter dapat menentukan terapi untuk masalah tersebut. Ada dua jenis histeroskopi. Yang pertama, histeroskopi diagnostik atau sering juga disebut dengan histeroskopi office. Adalah teropong rahim yang tujuannya untuk melihat kondisi rahim dan mendiagnosa apakah ada gangguan pada rahim. Jadi dia hanya melihat saja ya bun. Misalnya untuk melihat adanya polip, kista, perlengketan, dan lainnya. Di sini bunda bisa memilih untuk dibius atau tidak. Jika bunda memilih tidak dibius, maka bunda dapat secara langsung melihat kondisi rahim bunda melalui layar monitor. Jika bunda merasa kurang nyaman, bisa juga meminta pembiusan, namun biayanya akan relatif lebih mahal untuk prosedur pembiusan. Yang kedua, histeroskopi operatif. Adalah teropong rahim yang tujuannya untuk tindakan pengangkatan keluhan tersebut. Misalnya ada miom, kista, dan lainnya. Karena ini termasuk dalam tindakan operasi, maka bunda harus dibius total. Dan pasti harganya akan semakin mahal. Apa ya yang harus diperhatikan dan dipersiapkan sebelum melakukan tindakan histeroskopi? Yang pertama, bunda harus konsul terlebih dahulu dengan dokter, lalu kemudian membawa dan menyerahkan surat pengantar tersebut sebelum tindakan histeroskopi. Yang kedua, bunda harus mengabari suster di hari haid keempat atau 5 untuk persiapan tindakan histeroskopi. Yang ketiga, histeroskopi dilakukan pada haid hari ke-7, 8, atau 9, dihitung dari haid hari pertama atau saat merah. Yang keempat, bunda tidak boleh berhubungan suami istri mulai haid pertama sampai dilakukan tindakan histeroskopi. Yang kelima, saat tindakan histeroskopi, bunda sebaiknya membawa pembalut. Untuk biaya histeroskopi sendiri, yang akan saya sebutkan itu tidak termasuk biaya konsul dan obat. Jadi hanya biaya tindakan saja ya bun. Jadi umumnya kita akan spare atau menyiapkan uang lebih sebesar 60% dari biaya yang disebutkan. Misalnya nih, klinik atau rumah sakit menyatakan biayanya 1 juta. Maka bunda harus mempersiapkan 1.600.000. Jadi ada spare 60% sebesar 600.000 untuk jaga-jaga. Klinik atau rumah sakit yang menyediakan layanan histeroskopi. Yang pertama, Klinik Edelweiss Hermina Bekasi. Biaya histeroskopi diagnostik itu sebesar 2.217.000 dan untuk histeroskopi operatif itu 3.615.000. Klinik Teratai Gading Pluit. Biaya histeroskopi diagnostik sebesar 1.750.000. Klinik Melati RSAB Harapan Kita. Biaya untuk histeroskopi diagnostik sebesar 5.100.000. Jika bunda melakukan 2 tindakan sekaligus yaitu histeroskopi dan laparoskopi, maka di bawah ini adalah kisaran biayanya. Kelas 3 itu sebesar 13 juta, untuk kelas 2 20.500.000, untuk kelas 1 24.500.000, untuk kelas VIP B 28 juta, dan untuk kelas VIP A itu 39 juta. Ini hanya perkiraan biaya tindakan saja ya bun. Jadi itu tidak termasuk biaya konsul dan itu juga tidak termasuk biaya obat. Untuk RSCM Kencana, histeroskopi diagnostik itu sebesar 4.100.000 rupiah. Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Histeroskopi diagnostik 5.200.000 rupiah tanpa bius.
Histeroskopi diagnostik simple prosedur Rp7.500.000, histeroskopi diagnostik plus GA dengan bius Rp10 juta, dan histeroskopi operatif Rp31.940.000. Jika saat histeroskopi diagnostik ternyata tidak ditemukan adanya keluhan, maka biasanya Bunda bisa langsung melanjutkan tahapan promilnya. Biasanya setelah histeroskopi, Bunda dapat langsung pulang ke rumah di hari yang sama dan pemulihan beberapa hari sebelum dapat beraktivitas normal kembali. Dokter juga akan meresepkan obat-obatan seperti pereda rasa sakit dan antibiotik untuk menghindari infeksi. Disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual 1-2 minggu setelah histeroskopi operatif ya Bun. Oke, sekian dulu share informasinya. Mohon supportnya ya Bun dengan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan semangat men-sharing hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih Bunda, see you.